Shalom, selamat pagi untuk kita semua yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam Rehat Gereja Toraja edisi hari Kamis, tanggal 26 Maret 2026. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita awali dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Tuhan yang sungguh baik, pemilik hidup dan kehidupan kami. Di pagi hari ini kami kembali datang bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan buat segala kasih setiamu dan pemeliharaanmu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah menjaga kami dalam istirahat kami pada malam tadi, dan di pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan iman dan pengharapan yang baru. Mengawali aktivitas kami pada hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Berkati hati kami ya Tuhan, buka akal dan pikiran kami, agar kami mampu mengerti dan memahami akan firman-Mu, terkhusus dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bermohon kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan firman kita pada pagi hari ini terambil dari Kitab Mazmur pasal 31 ayat 8 sampai dengan 16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercelah, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku, mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu Kepadamu aku percaya ya Tuhan. Mati kalemi kuni sande opuang. Dalam Mazmur ini, Daud tidak malu mengakui kelemahannya. Ia berkata jujur, tubuhnya merana, hatinya lemah, air matanya mengalir siang dan malam. Ia merasa dilupakan, dianggap seperti orang mati, dan menjadi beban bagi orang sekelilingnya. Namun, justru di tengah rasa hancur itulah, Daud bukannya menjauh dari Tuhan. Ia datang, berseru dan berserah. Setiap kita mungkin pernah berada di situasi itu. Saat tubuh lelah, pikiran penat, dan jiwa terasa kosong. Maka seperti Daud, kita diajak untuk berpaling pada Tuhan. Karena air mata kita bukan tanda kegagalan iman, melainkan undangan untuk mendekat lebih dalam. Kekuatan terbesar bukan terletak pada seberapa lama kita bisa bertahan, tapi seberapa cepat kita mau berserah. Daud berseru, Engkaulah Allahku. Satu kalimat sederhana, tapi penuh kuasa. Ungkapan yang meletakkan seluruh beban hidup ke tangan yang lebih kuat dari apapun. Yakinlah bahwa tangan Tuhan tidak pernah lelah menopang, bahkan saat semua orang menjauh. Ketika kita ada di tangannya, itu sudah lebih dari cukup.
Pemazmur mengingatkan bahwa Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa air mata, di mana iman bukan berarti tanpa tangis, tapi dengan iman kita tahu kemana harus membawa tangisan itu. Dalam pelukan Tuhan, air mata bukan kelemahan, tetapi sebentuk bahasa doa. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, seraya bersyukur dan berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Semoga firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan ini dapat kami jadikan pedoman di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang sungguh baik, saat ini kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Bajik Marumpa, baik yang sedang berduka, kiranya Engkau hiburkan mereka, dan yang sakit, kiranya Engkau lawat dan sembuhkan mereka. Dan yang sedang merasakan sukacita, kiranya Engkau lengkapi sukacita mereka. Kami juga berdoa untuk para orang tua kami dalam usia indah mereka, kiranya Tuhan selalu menyertai dan menguatkan mereka. Berkati kami semua ya Tuhan, dalam setiap perangkaian kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam pendidikan anak-anak kami, sehingga di dalam semuanya itu, nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin kami, kiranya Tuhan menganugerahkan hikmat, sehingga mereka dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan baik, dan kami semua dapat hidup dalam damai dan sejahtera. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat-berkat-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Inilah doa dan pengharapan serta syukur kami yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Demikianlah rehat kita pada pagi hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.